Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Rahmasari dari Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 3. NPM saya 12221100005. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro, Bu Alifta Lutfi Azhara, SE MBD. Di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Peran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Kesejahteraan Pekerja di Masa Mendatang. Di sini saya mengambil dari bab kedudukan dan ketenagakerjaan. Latar belakang. Ketenagakerjaan merupakan masalah ketatanegaraan dan kependudukan yang tak henti-hentinya diperdebatkan, bahkan dari hari ke hari ataupun bulan ke bulan, terus mengisi lembaran-lembaran perjalanan kehidupan bangsa Indonesia ini. Jika diperhatikan, masalah sudah mendekati kebobrokan yang berujung pada krisis kepercayaan sehingga pihak manapun tidak berdaya mengatasi, baru sebatas retorika belaka. Di saat melaksanakan pekerjaan, pekerja berhak memiliki jaminan sosial yang digunakan untuk berlangsungnya hidup pekerja di masa mendatang apabila masa pensiun datang, atau ketika ada PHK maupun ketika ada kecelakaan kerja. Secara kronologis, proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan setelah mengalami kemajuan dan perkembangan baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya peraturan PP nomor 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja atau ASTEK yang mewajibkan setiap pemberi kerja atau pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Dari latar belakang tersebut, kita akan membahas ada 4, yaitu pokok pembahasan. Yang pertama, definisi kependudukan dan ketenagakerjaan. Yang kedua, manfaat jaminan sosial bagi tenaga pekerja. Yang ketiga, macam-macam program jaminan sosial. Yang keempat, upaya pemerintah mengatasi permasalahan daerah tersebut. Selanjutnya yaitu definisi dari kependudukan dan ketenagakerjaan. Kependudukan apa sih? Kependudukan merujuk pada jumlah dan karakteristik penduduk suatu wilayah, negara, atau daerah pada suatu waktu tertentu, sedangkan ketenagakerjaan merujuk pada jumlah dan karakteristik individu-individu yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang mencari pekerjaan. Manfaat jaminan sosial bagi pekerja. Jaminan sosial ketenaga kerja dapat mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru ketika para pekerja mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun krisis ekonomi, termasuk PHK. Maka bantaian utama yang bisa menjadi taruhan bagi keberlangsungan kehidupan layak mereka adalah jam sostek ini. Jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain. Yang pertama, memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya. Yang kedua, merupakan penghargaan tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Macam-macam jaminan sosial ada 6. Yang pertama, jaminan pemeliharaan kesehatan, yang dimana jaminan kesehatan ini mencangkup berbagai pelayanan seperti promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, obat-obatan, dan bahan media habis pakai. Program ini tak hanya bisa dinikmati oleh pekerja saja, namun juga bisa digunakan oleh keluarga. Yang kedua, jaminan kecelakaan kerja, yang dimana jaminan kecelakaan kerja ini diberikan sebagai upaya perlindungan terhadap karyawan jika suatu saat nanti mengalami kecelakaan kerja, baik saat menuju lokasi kerja atau di tempat kerja yang mengakibatkan luka fisik maupun mental. Yang ketiga, jaminan pensiun, yang dimana program jaminan sosial ini bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli waris dengan memberikan penghasilan kepada peserta setelah memasuki usia pensiun atau mengalami cacat. Yang keempat, jaminan hari tua, menjamin setiap pekerja menerima uang tunai saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Yang kelima, jaminan kematian. Manfaat jaminan kematian ini akan dinikmati oleh ahli waris peserta yang meninggal dunia.
yang diberikan berupa santunan diberikan dalam bentuk uang tunai yang diberikan paling lambat 3 hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui oleh BPJS TK. Yang terakhir, yang keenam, jaminan kehilangan pekerjaan. Mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja atau buruh mengalami pemutusan hubungan kerja. Manfaat ini akan didapat diantaranya adalah uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Beberapa upaya pemerintah dalam menghadapi permasalahan daerah ada dua. Yang pertama, rekrutmen dan pelatihan tenaga kerja. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama adalah rekrutmen dan pelatihan tenaga kerja. Nah, upaya ini menyediakan tenaga kerja yang terampil, tentunya membutuhkan strategi dalam memenuhi kebutuhan sebuah kantor. Demikian halnya di kantor tenaga kerja masih terdapat kekurangan dalam segi rekrutmen tenaga kerja seperti masih kurangnya analisis terhadap kebutuhan pegawai dengan keahlian khusus. Sehingga pada saat rekrutmen tenaga kerja sering terjadi kesalahan. Akibatnya, pegawai dalam mengerjakan tugas yang diberikan mengalami kewalahan dari setiap persoalan yang dihadapi. Nah, selanjutnya ditambah lagi dengan sistem pelatihan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan harapan karena keahlian yang diberikan sesuai dengan adanya kurang sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau di kantor. Oleh karena itu, dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas maka dibutuhkan rekrutmen dan pelatihan tenaga kerja yang sistematis dan terencana. Nah, yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana kantor adalah semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan sarana dan prasarana pelatihan seperti prosedur pengelolaan sarana dan prasarana. Yang kedua, penentuan jenis, kualitas, dan kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga itu penyesuaian kebutuhan sarana dan prasarana dengan biaya yang tersedia. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menjelaskan bahwa penunjang tugas dan kegiatan di Dinas Ketenagakerjaan harus ada penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap agar tugas dan kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, dalam pengadaan barang tersebut, banyak hal yang harus diperhatikan yaitu penggunaan prosedur yang baik, harus menentukan kualitas yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan dan biaya yang tersedia. Contohnya seperti metode pembelajaran yang baik dan dapat dengan mudah dimengerti, seperti alat peraga atau praktek atau barang yang tersedia dengan lengkap, tempat yang luas dan mudah dijangkau dengan transportasi umum. Kesimpulannya adalah hubungan antara kependudukan dan ketenagakerjaan di Indonesia sangat kompleks. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat mempengaruhi pasokan tenaga kerja, dan ini dapat berdampak pada tingkat pengangguran. Analisis yang cermat mengungkapkan hubungan ini tidak selalu linier dan dapat berbeda di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa wilayah mungkin mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi tetapi memiliki tingkat pengangguran yang rendah, sementara wilayah lain mungkin mengalami sebaliknya. Faktor-faktor seperti perkembangan ekonomi regional, investasi, dan migrasi internal juga memainkan peran dalam dinamika ketenagakerjaan di berbagai wilayah. Dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, tidak hanya berlaku bagi pekerja yang berada di Indonesia, namun juga berlaku juga pekerja yang bekerja di luar negeri atau sering disebut sebagai pekerja migran Indonesia. Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran mencakup 3 kurun waktu, yaitu masa pra-penempatan, masa penempatan, dan pasca penempatan. Dengan adanya 3 masa perlindungan ini, dapat dilibatkan bahwa pekerja migran Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan pekerja yang bekerja di Indonesia. Maka dari itu, jelas bahwa perlindungan yang diberikan melalui jaminan sosial tidak dapat serta-merta dilaksanakan dengan jaminan sosial pekerja pada umumnya. Sekian pemaparan dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.